sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa atba'at lafdhan fahasbu bal wala lakin kalam yabdum ru'un lakin tola. Wa atba'at lafdhan, wa atba'at dan mengikutkan lafdhan di dalam lafaz fahasbu saja. Apa bal lafaz bal, wala dan la, lakin dan lafaz lakin. Kalam yabdu umru'un lakin tola. Seperti contoh lam yabdu umru'un lakin tola. Lam yabdu tidaklah kelihatan. Lam yabdu tidaklah kelihatan siapa umru'un seseorang, lakin tola, tetapi apa tola itu ya mananya? Lakin tola tetapi dia terlihat. Lam yabdum ru'un tidaklah kelihatan siapa umru'un seseorang, lakin tola tetapi terlihat siapa umru'un, dia umru'un. Ini bagian dari huruf athof yang kedua. Huruf athof itu ada yang mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih, lafdhon wa hukman. Ini yang disebut dengan mutlak. Jadi secara mutlak dia mengatofkan hukum, mengatofkan maktuf alaih, dia mengikutkan maktuf alaih kepada mengikutkan maktuf kepada maktuf alaihnya, baik dalam lafaz maupun dalam hukumnya. Nah, huruf athof yang punya fungsi, yang punya faidah mengatofkan keduanya ini, baik dari segi lafaz maupun dari segi hukum. Ini kemarin udah kita bahas, yaitu wawu, fa, thumma, au. Wawu, fa, summa, au. Ya, ini di pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, yang berikut ini adalah kelompok huruf athof yang mengikutkan, hanya mengikutkan hukumnya saja, tetapi tidak mengikutkan, hanya mengikutkan lafadznya saja, tetapi tidak mengikutkan hukumnya. Kalau huruf athof yang sebelumnya mengatofkan mutlak, fal atfu mutlaqan biwawin tsumma fa hatta amau kafi kasidkun wa wafa.
ada 5 yang mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih mutlakon, secara mutlak, yaitu hukum dan juga lafadznya, mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih, baik dari segi lafadznya, sama-sama i'rabnya maksudnya, dan juga dari segi hukumnya. Hukumnya di sini baik hukumnya itu ijab maupun nafi. Hukumnya ini dia positif maupun negatif. Yang 5 ini sudah kita bahas kemarin. Yang 5 yaitu wawu, thumma, fa, hatta, am. Wawu, thumma, fa, hatta, am. Nah, berikut ini disebutkan 4 lagi. 4 ini bal, la, lakin. Bal, la, disebutkan 3 lagi. Bal, la, lakin. Nah, ini adalah huruf athof yang mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih hanya dari segi lafadznya saja. Hukumnya tidak diikuti. Hukumnya tidak mengikutkan. Dia tidak mengikutkan secara hukumnya. Nah, kalau kita lihat dari segi artinya, maka artinya la itu memang artinya tidak. Lakin artinya tetapi. Bal itu sama seperti lakin, artinya juga tetapi. Artinya tetapi. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi ada 2 huruf athof di sini. Yang pertama ada 2 jenis huruf athof. Huruf athof yang pertama, dia mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih lafdon wa hukman. Lafdon wa hukman. Mengikutkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih baik dari segi lafadznya maupun segi hukumnya. Ini wawu, kemudian fa, kemudian thumma, hatta, au, am. Satu lagi am, jadi ada 6. Ya, hatta, am, au, ada 6. Kemudian ada yang mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih hanya lafdon, hanya lafadznya saja. Hanya lafdon, hanya lafadznya saja. Hukumnya tidak. Nah, kita lihat contoh di sini. Kalau mengatofkan lafdon wa hukman, ini berarti i'rabnya ma'tuf sama dengan i'rabnya ma'tuf alaih, lafdon. Begitu juga hukumnya. Hukumnya ma'tuf sama dengan ma'tuf alaih. Sama-sama manfi atau sama-sama ijab. Contoh, kalau saya sebutkan seperti ini, misalnya qoma zaidun wa amrun. Qoma zaidun wa amrun. Maka amar diatofkan dengan huruf athof wawu. Huruf athof wawu ini yang mengatofkan lafdhan wa hukman. Dia mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih baik dari segi lafadznya, sama-sama i'rabnya, dan juga dari segi hukumnya. Lafadznya bagaimana? Qoma zaidun, zaidun fa'il. Fa'il itu marfu. Amrun maka ikut marfu juga. Jadi dari segi lafadz sama, karena diatofkan kepada ma'tuf alaih lafdhan. Diatofkan kepada ma'tuf alaih hukman juga dalam segi hukumnya. Qoma zaidun. Hukum tetapnya berdiri kepada Zaid ini berlaku juga pada Amar. Kalau disebutkan qoma zaidun wa amrun, berarti berdirinya Zaid juga tetap ada pada berdirinya Umar. Ada yang disebut dengan nisbat. Nisbat berdiri kepada Zaid ini sama dengan nisbatnya berdiri kepada Amar. Artinya sama-sama Zaid berdiri, Amar juga berdiri. Ini hukumnya. Nah, kalau kita ucapkan seperti ini, maqoma zaidun thumma amrun misalnya. Kalau kita ucapkan maqoma zaidun thumma amrun, dari lafadznya sudah ketahuan Amr ini lafadznya sama i'rabnya dengan Zaid. Sama-sama i'rabnya marfu. Berarti dia diatofkan kepada ma'tuf alaih lafdhon. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sama. Jadi kalau disebut maqoma zaidun, Zaid tidak berdiri, maka di sini Amr juga tidak berdiri. Maqoma zaidun thumma amrun, tidak berdiri Zaid, kemudian Amr, maksudnya Amr juga tidak berdiri.
Ini yang dimaksud dengan mengatofkan hukum dan juga mengatofkan lafadznya. Nah, yang hanya mengatofkan lafdun fakot, yang hanya mengatofkan lafaz saja, lafdun fakot atau lafdun fahasbu, ada 3. Bal, pertama la, kemudian bal, lakin. Nah, dari sini kelihatan, jadi jumlah huruf atof ada 9 yang mengatofkan lafdun wa maknan, lafdun wa hukman, yang mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih, baik lafaz maupun hukumnya ada 6. Wau, fa, tsumma, hatta, au, am. Nah, yang mengatofkan hanya lafaznya saja, hukumnya saja ada 3. 6 tambah 3 ada 9. Jadi semuanya huruf atof itu 9. Yang ini 3. Nah, kita lihat. Dia hanya mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih, hanya mengatofkan lafadznya saja. Contoh misalnya, ma jaa Zaidun. Ma jaa Zaidun. Kemudian bal amrun. Ma jaa Zaidun, tidak datang Zaid, bal amrun, tetapi Amar. Ini kalau kita lihat lafadznya, ini lafadznya sama. Artinya Amar secara lafzi, Amar secara lafadz ini diatofkan kepada Zaid, yaitu sama-sama marfu. Ma jaa Zaidun bal amrun, sama-sama marfu. Hanya lafadznya saja. Hukumnya bagaimana? Hukum yang dimaksud di sini kejadian yang ditetapkan kepada Zaid dengan ditetapkan pada Amar bagaimana? Tidak. Kalau di sini ma jaa Zaidun, Zaid tidak datang, bal amrun, tetapi Amar, berarti Amar datang. Amar datang. Zaid tidak datang, Amar datang. Contoh yang ini, ma koma, misalnya ma ra'aitu taliban, ma ra'aitu taliban, atau gini, ra'aitu taliban lakin mudarrisan. Ra'aitu taliban lakin mudarrisan. Aku melihat siswa lakin mudarrisan, tetapi guru. Dari segi lafadznya mudarrisan dengan taliban ini sama, karena memang mudarrisan diatofkan kepada taliban, huruf atofnya lakin. Tapi dari segi hukumnya tidak sama. Kalau ra'aitu taliban, aku melihat siswa, lakin mudarrisan, berarti aku melihat siswa tapi tidak guru. Maksudnya aku melihat siswa tapi tidak guru. Artinya aku melihat siswa tapi aku tidak melihat guru. Hukumnya tidak sama. Tidak bisa disamakan bahwa aku melihat siswa dan aku melihat guru juga. Nah, pada nisbat atau hukum yang diterapkan kepada thalib tidak sama kepada mudarris. Kalau kepada thalib diterapkan bahwa thalib terlihat, tapi mudarris tidak terlihat. Mudarris tidak kelihatan. Yang dilihat di situ ada hanya satu, hanya thalib saja. Maktufnya tidak. La tadrib Zaidan lakin Amron. Jangan kau pukul Zaid lakin Amron, tetapi Amar. Berarti yang dipukul di sini Amar. Zaid jangan kau pukul. Hukumnya beda. Kalau dari segi lafadznya sama. Inilah 3 huruf athof yang mengatofkan, yang mengikutkan maktuf kepada maktuf alaih hanya dari segi lafadznya saja, hukumnya tidak. Jadi muradnya di situ, apabila ada huruf athof bal, la, dan lakin, apabila ada huruf athof bal, la, dan lakin,
maka dia mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih hanya lafaznya saja. Maka dia mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih hanya lafaznya saja. Hanya lafaznya saja. Tidak mengatofkan hukumnya. Tidak mengatofkan hukumnya. Sembilan huruf atof ini dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih lafdzan wa hukman ada 5. Wau, fa, thumma, am, au, hatta. Ada 6 maksudnya, ada 6. Kemudian yang mengatofkan maktuf kepada maktuf alaihnya hanya lafadznya saja, tidak hukumnya ada 3, yaitu bal, la, dan lakin. Nah, dari pembahasan ini setelah selesai 9 huruf atof ini dikelompokkan oleh Imam Ibnu Malik. Nah, kemudian mulai dibahas satu persatu makna dari huruf atof itu. Fa'tif biwawin lahiqan aw sabiqan fil hukmi aw musahiban muwafiqan. Fa'tif biwawin, maka atofkanlah dengan wawu lahiqan, menyusul, aw sabiqan, atau mendahului, fil hukmi, dalam hukumnya, aw musahiban muwafiqan, aw musahiban, atau berbarengan, sahiban. Oke, kalau ada sahabat, sahabat itu pasti bareng terus, nempel terus, namanya sahabat. Au sahiban, atau berbarengan, muwafiqon, yang cocok atau yang sesuai. Dalam bait ini Imam Ibnu Malik menjelaskan tentang huruf atof wawu. Huruf atof wawu ini punya makna mutlaqul jam'i. Artinya mutlaqul jam'i, mengumpulkan secara mutlak antara maktuf dengan maktuf alaih, mengumpulkan secara mutlak. Kok disebut mutlak gimana? Artinya mutlak, nggak tahu yang duluan siapa. Yang nggak tahu yang duluan maktuf atau yang duluan maktuf alaih, nggak tahu. Ini namanya mutlak. Selama tidak ada dalil atau tidak ada qarinah yang menguatkan siapa yang lebih dulu, apakah maktuf maupun maktuf alaih, maka wawu ini punya makna, punya faidah mutlaqul jam'i. Pokoknya menggabungkan antara maktuf alaih dengan maktufnya. Ja'a Zaidun wa Amrun misalnya. Kalau disebutkan Ja'a Zaidun wa Amrun, itu masih mutlak jamak. Artinya Zaid datang, Amr datang. Siapa yang duluan? Udah yang duluan siapa? Atau bisa juga yang namanya mutlaqul jam'i. Kalau kita mengucapkan Ja'a Zaidun wa Amrun, maka punya 3 kemungkinan. Boleh dengan ucapan Ja'a Zaidun wa Amrun, boleh yang kita mau atau yang kita maksud dengan ucapan itu, boleh Amr duluan, boleh Zaid duluan. Dibalik juga nggak apa-apa, Ja'a Amrun wa Zaidun, tapi sebenarnya yang duluan itu Ja'a Amrun wa Zaidun, tapi sebenarnya yang duluan Zaid, tetap nggak salah kalau disebutkan tidak urut. Karena memang wawu ini punya faidah mutlaqul jam'i, punya makna menggabungkan secara mutlak. Kalau tidak ada dalil atau tidak ada qarinah yang menunjukkan, maka kita nggak bisa tahu, nggak bisa kita pastikan siapa yang duluan. Kecuali kalau ada qarinah, Ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu misalnya. Ja'a datang Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr ba'dahu, Amr setelah Zaid. Nah, kalau itu udah jelas. Itu sudah jelas bahwa wawu itu bahwa itu punya makna yang datang Zaid dulu baru Amr setelahnya. Atau boleh juga gini, Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu. Zaid dan Umar datang, Zaid dan Amr datang, Amr sebelumnya. Artinya Amr duluan. Boleh. Itu ada dalil atau ada qarinah yang menunjukkan itu. Kalau ada qarinah, maka bisa kita pastikan ini maksudnya siapa yang duluan, apakah maktuf duluan, apakah maktuf alaih duluan. Tapi kalau tidak ada qarinah,
masih belum bisa dipastikan apakah dia duluan ma'tuf atau duluan ma'tuf alaih, tidak dipastikan. Ja'a Zaidun, misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun musahiban, misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun musahiban, atau ma'an wa Amrun ma'hu, atau wa Amrun ma'an, Zaid dan Amr datang ma'an sama-sama. Ja'a Zaidun wa Amrun ma'hu, telah datang Zaid wa Amrun dan Amr ma'hu beserta Zaid. Maka kalau ada qarinah ma'a di sini berarti artinya barengan. Nah, ini yang disebut dengan mutlakul jam'i. Jadi mutlakul jam'i ini pokoknya menggabungkan secara mutlak antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, dan tidak bisa dipastikan mana yang lebih dulu. Pokoknya yang penting dua-duanya datang, dua-duanya berdiri. Qoma Zaidun wa Amrun, dua-duanya dilihat. Ra'aitu Zaidan wa Amrun, dua-duanya dilihat. Atau dua-duanya kita ketemu sama dia berpapasan, marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, yang penting dua-duanya ini sama-sama dalam hukumnya, dia sama-sama tergabung. Ini madhab yang dipegang oleh Imam Ibnu Malik, madhab Basrah. Adapun madhab ulama Kufah, madhab Ahlina Kufah, ini menunjukkan fa ini adalah fa litartib, waw ini menunjukkan tartib. Artinya kalau menurut ulama nahu Ahlina Kufah, kalau disebut Ja'a Zaidun wa Amrun, itu berarti ya harus Zaid duluan baru Amr, kalau menurut ulama Kufah. Nah, kalau dibalik Ja'a Amrun wa Zaidun, ya berarti Amr dulu yang datang baru Zaid. Ini menurut ulama Kufah. Tapi kalau menurut ulama Basrah, terserah mau yang mana. Mau Ja'a Zaidun wa Amrun, yang dimaksud Amr duluan nggak apa-apa. Ja'a Amrun wa Zaidun, yang dimaksud duluan Zaid juga nggak apa-apa. Jadi diletakkan di mana aja, apakah dia jadi ma'tuf atau ma'tuf alaih, ini tetap tidak apa-apa menurut ulama Basrah. Ini yang dimaksud dengan mutlakul jam'i, menggabungkan secara mutlak. Jadi muradnya di situ, apabila ada huruf ataf wawu, maka memiliki faidah mutlakul jam'i. Maksudnya wawu bisa mengatofkan ma'tuf yang lebih dulu, atau menyusul, atau bebarengan. Maksudnya wawu bisa mengatofkan ma'tuf yang lebih dulu, atau menyusul, atau berbarengan. Waksus biha atfal ladzi la yugni matbuhu kastaffaha dawabni. Waksus biha, waksus dan khususkanlah, biha dengan wawu, atfal ladzi, atofnya lafadz yang, la yugni yang tidak cukup, apa matbu'uhu yang tidak cukup, apa matbu'uhu lafadz yang diikutinya, apa matbu'uhu lafadz yang diikutinya, maksudnya ma'tuf alaihnya. Kastaffa hadza wabni, seperti lafadz istaffa hadza wabni. Istaffa berbaris atau berjejer, soft. Istaffa
berjejer hada siapa orang ini, wabni dan anakku. Huruf ataf wawu, masih membahas huruf ataf wawu. Huruf ataf wawu punya faidah mutlaqul jam'i, menggabungkan antara maktuf dengan maktuf alaih secara mutlak. Boleh maktufnya duluan atau maktuf alaih duluan atau berbarengan. Namanya mutlaqul jam'i. Nah, satu lagi ini keistimewaan atau ciri khas dan atau khususiyahnya wawu. Khususiyahnya wawu ini dia bisa menjadi atof untuk lafadz. Hanya wawu lah yang bisa seperti ini. Dia mengatofkan lafadz yang maktuf alaih itu pasti membutuhkan lafadz itu. Yang maktuf alaih pasti membutuhkan lafadz itu. Dan kita tahu di sini. Ini koma Zaidun wa Amrun. Yang terletak setelah huruf atof namanya maktuf. Ini maktuf alaih. Kalau contoh koma Zaidun wa Amrun, maktuf dan Zaid ya sama aja. Artinya Zaid di sini tidak juga membutuhkan Amar, enggak membutuhkan. Karena koma Zaidun wa Amrun ya memang hanya ingin menyampaikan pesan Zaid berdiri dan Amar. Zaid berdiri, Amar berdiri. Ini. Begitu juga contoh ini. Maqama Zaidun tsumma Amrun. Ini Amrun ya ini tidak dibutuhkan juga dengan Zaid. Andai diucapkan maqama Zaidun udah sempurna. Udah cukup. Maqama Zaidun, Zaid enggak berdiri, cukup. Jadi Zaid maktuf alaih tidak membutuhkan maktufnya. Nah, ada dalam keadaan tertentu ada maktuf alaih yang pasti membutuhkan maktufnya. Ini apabila maktuf alaih jadi ma'mul dari amil yang memang amil itu punya makmul dua. Nah, memang amil itu punya makmul dua. Biasanya adalah untuk fiil-fiil yang punya arti musyarakah. Fiil-fiil yang punya arti musyarakah hanya dilakukan berdua. Contoh misalnya, contoh di situ. Kalau contoh-contoh yang sudah kita bahas, maktuf alaih tidak membutuhkan maktuf. Nah, kalau ini pasti membutuhkan maktuf. Maktuf alaih membutuhkan maktuf. Istofa Zaidun wa Amrun. Istofa itu artinya berbaris, berjejeran. Nah, kalau kita berhenti sampai sini aja, misalnya Istofa Zaidun, Zaid jejeran. Pasti orang ini kan jejeran sama siapa? Pasti kan begitu. Terus bagaimana? Maka Zaid ini membutuhkan maktuf. Ini yang dimaksud dengan la yugni matbu'uhu. La yugni matbu' yang dimaksud di sini maktuf alaih. Ini tidak cukup kalau hanya sendirian. Dia membutuhkan maktuf, membutuhkan nama. Karena dari kata dari arti katanya istofa. Istofa berbaris atau berjejer. Berjejer Zaid. Masa berjejer sendirian? Pasti berjejer Zaid dan Amar. Zaid dan Amar berjejer. Lagi misalnya ikhtasoma. Ikhtasoma. Ikhtasoma ya marahan dan marahan atau musuhan. Ikhtasoma musuhan, ikhtasoma marahan. Khalidun. Ikhtasoma Khalidun wa Amirun. Kalau disebut Khalid musuhan, pasti yang mendengar pasti bertanya, musuhan dengan siapa? Maka harus disebutkan ikhtasama Khalidun wa Amirun. Ada lagi misalnya tasyaraka bersama-sama. Tasyaraka Amrun misalnya wa Hasanun. Amr bersama-sama dan bersama-sama dengan siapa? Maka membutuhkan maktuf. Bersama-sama Amr dan Hasan. Amr dan Hasan bersama-sama. Ini huruf ataf, hanya huruf ataf wawu lah, hanya wawu saja yang punya khususiyah ini. Hanya wawu saja yang punya keistimewaan ini, yaitu mengatofkan
mengatofkan lafaz di mana ma'tuf alaih itu membutuhkan lafaz tersebut. Dia mengatofkan lafaz di mana ma'tuf alaih tidak bisa berdiri sendiri. Ma'tuf alaih harus disempurnakan dengan ma'tuf itu. Ini khususiyah. Khususiyah itu keistimewaan atau kekhususannya. Wow. Jadi muradnya apabila ada wawu huruf ataf, maka dia mempunyai keistimewaan atau khususiyah. Dia bisa mempunyai keistimewaan atau khususiyah untuk mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih untuk mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih yang dibutuhkan kepada ma'tuf alaih maaf, bukan yang dibutuhkan. Untuk mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih yang membutuhkan ma'tuf. Yang membutuhkan ma'tuf. Nah, yang membutuhkan ma'tuf. Wal fa'ulit tartibi bittisali wa thumma lit tartibi bin fisali. Wal fa'ulit tartibi wallahu a'lam bishawab.